Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairul Anam, dengan NIM 1903211000122. Sebelumnya, teman-teman di sini apa kabar semuanya? Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah kami, yaitu dari kelompok 1 dengan judul Peran Waduk Klampes terhadap Pertumbuhan Lahan Kering di Kabupaten Sampang, dan yang berlokasikan di Nepah dan tersebar di 7 desa lainnya. Untuk anggota kelompok yang pertama di sini ada Abdullah Hussein dengan NIM 1903211000045, dan juga ada Bob Sandi dengan NIM 1903211000087. Ada Sultan Kafi Vanjabara dengan NIM 1903211000114, dan saya pribadi Coirul Anam dengan NIM 1903211000122. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagian pendahuluan dari karya ilmiah kami dan juga bagian pembahasan serta dan implikasi kebijakan serta kesimpulan dan saran. Langsung saja, untuk yang pertama saya persilakan kepada Abdullah Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ramadhani dengan NIM 1903211000045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Peran Waduk Klampes terhadap Pertumbuhan Lahan Kering di Kabupaten Sampang. Waduk adalah sebuah danau buatan atau danau alam yang sengaja dibuat untuk menyimpan air. Lalu, waduk memiliki banyak fungsi lain selain menyimpan air juga di kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai pembangkit listrik, hidroelektrisitas, lalu kontrol sumber daya air, kontrol banjir, dan di bidang pertanian sendiri adalah untuk irigasi bagi petani, bagi komoditas pertanian. Lalu air waduk ini juga bisa dialiri melalui kanal atau pipa untuk fungsi pertanian atau sistem pengairan sekunder. Lalu aliran air memungkinkan bisa dialirkan di segala pertanian di daerah tersebut. Lalu untuk Waduk Klampes sendiri, selama 3 minggu ini telah dinyatakan surut atau mengurang debit airnya. Akibat mengurangnya debit air dari Waduk Klampes tersebut, pengairan menjadi sangat berkurang. Waduk Klampes juga sering ditutup. Padahal Waduk Klampes sendiri sudah menjadi pengairan utama dari 3 kecamatan di daerah irigasi tersebut, yakni Kecamatan Kedundung, Torjun, dan Cermi. Akibatnya pasokan air di jalur irigasi tersebut menjadi menyusut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cara atau mencari solusi untuk petani di Kecamatan Kedundung, Torjun, dan Cermi tetap bisa melanjutkan pertaniannya dan bisa mensejahterakan petani meskipun minimnya air irigasi yang ada. Biasanya dilakukan penanaman musiman. Lalu tujuannya juga untuk mengganti komoditas yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Madura merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang telah lama dikenal dengan wisata-wisata religinya seperti makam atau situs yang berhubungan dengan agama Islam dan kebudayaannya. Namun bukan itu topik yang akan kita bahas pada pembahasan di video kali ini. Tapi yang akan kita bahas yaitu waduk yang berada di Kabupaten Sampang, yaitu Waduk Klampes. Waduk Klampes sendiri sebenarnya berfungsi sebagai irigasi atau pengairan sawah di 3 kecamatan yang ada di Sampang, yaitu
Kecamatan Kedungdung, Torjun, dan Jerngi. Selain berfungsi sebagai irigasi, waduk ini juga digunakan untuk budidaya ikan air tawar, diantaranya seperti ikan mujair, gurami, udang, dan jenis ikan air tawar lainnya. Lokasi waduk ini juga terbilang cukup menarik karena terletak di antara bukit, dilatar belakangi dengan tebing dan pepohonan yang rimbun di sekelilingnya, sehingga membuat kesan asri dan adem. Sehingga para pengunjung yang datang ke waduk yang mempunyai luas sekitar 2.603 hektar ini terasa betah menikmati suasananya. Ada beberapa kegiatan yang bisa Anda lakukan di Waduk Kelampis, yaitu memancing. Bagi Anda yang mempunyai hobi memancing, akan sangat menyenangkan jika Anda memancing di tempat ini karena memang waduk ini terkenal banyak ikannya. Selain itu, Anda juga bisa menyewa sampan atau perahu milik warga sekitar untuk menyusuri waduk lebih jauh lagi. Anda juga bisa bersantai duduk-duduk di sekitar area waduk sembari menikmati bekal makanan dan minuman yang kalian bawa dan menyaksikan pemandangan. Masalah utama yang dihadapi Waduk Kelampis adalah waduk Kelampis yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan irigasi sekarang akan direncanakan didirikan pembangkit listrik tenaga air karena berdampak pembangkit listrik tenaga air ini merupakan masalah utama karena akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup seperti kualitas air secara keseluruhan akan menurun dan jumlah flora dan faunanya juga akan menurun. Menurut Siswantoro dan Priyanto 2017, air waduk memiliki banyak manfaat terutama saat musim kemarau tiba seperti irigasi dan untuk memenuhi kebutuhan warga. Yuwono 2013 juga berpendapat bahwa manusia membangun waduk untuk mengatur ketersediaan air. Waduk digunakan oleh manusia sebagai upaya meningkatkan efisiensi air. Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa waduk digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk upaya dalam mengatasi kebutuhan air ketika musim kemarau, baik itu untuk saluran irigasi, kebutuhan air bersih masyarakat, dan lain sebagainya. Selain masalah yang sudah disebutkan di atas, Waduk Kelampis juga mengalami masalah kekeringan yang mengakibatkan ketiga kecamatan kekurangan irigasi air. Akan tetapi sampai saat ini Dinas Pengairan Sampang yang memiliki wewenang sebagai pengelola waduk serta jaringan irigasi di waduk tersebut tidak memiliki informasi dan data yang dapat menunjang untuk memonitoring kebutuhan air, sehingga lepasan tampungan air kurang optimal. Jadi perlu diadakannya evaluasi bagi Dinas Pengairan Sampang untuk perencanaan berkesinambungan dalam rangka menjamin keberlangsungan kegunaan dari Waduk Kelampis. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Implikasi kebijakan. Dari yang kami tulis di karya ilmiah, suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tentunya terdapat beberapa dampak terhadap masyarakat sekitar, baik berupa dampak negatif maupun dampak positif. Berikut adalah dampak yang saya rangkum dari pembuatan Waduk Nepah untuk desa Nepah Kabupaten Sampang. Yang pertama yaitu di sini ada dampak negatif, di mana dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar pembangunan Waduk Nepah Kelampis yaitu masyarakat yang terdampak pembuatan bendungan Waduk Nepah dan kehilangan lahannya sekitar 1.871 penduduk. Maka dengan ini pemerintah melakukan ganti rugi terhadap kepala keluarga meskipun tiap tahunnya bendungan masih terus meluas dan terus memakan lahan dari masyarakat di 7 desa dekat dengan desa Nipah Sampang. Untuk dampak positifnya yaitu yang pertama, Waduk Nepah ini dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar desa Nepah sebagai objek wisata sehingga dapat menghasilkan income bagi desa ataupun pendapatan bagi desa dan juga masyarakat sekitarnya. Yang kedua,
itu dapat meningkat. Dengan adanya waduk nipah ini dapat meningkatkan ketersediaan air teknik irigasi yang semulanya lahan-lahan pertanian di 7 desa yang dekat dengan desa nipah ini hanya memanfaatkan air tada hujan, dan sekarang dapat memanfaatkan air dari waduk nipah, penampungan waduk nipah ini. Untuk luas lahan yang semulanya yaitu ada 225 hektar dan sekarang menjadi 925 hektar, dan tentunya ini adalah peningkatan yang sangat signifikan. Untuk luas sawah tada hujan di 7 desa sekitar Nipah, Sampang, dan ini air waduk nipah biasanya dimanfaatkan ketika musim kemarau. Untuk kebijakan yang perlu ditetapkan selanjutnya yaitu ada perawatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah agar waduk nipah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan maksimal. Misalnya seperti pengerukan lahan di waduk nipah agar ketika musim hujan waduk ini dapat menampung air dengan sebanyak-banyaknya, dan ketika musim kemarau waduk ini dapat menyediakan air kepada petani kepada petani sebanyak-banyaknya, sehingga kebutuhan air di lahan tiap pertanian di sekitar 7 desa waduk nipah dapat terpenuhi. Selanjutnya pemerintah dapat melakukan kebijakan berupa penyuluhan terhadap pertanian yang baru memanfaatkan waduk nipah agar air yang digunakan ketika musim kemarau dapat diminimalisir namun dapat dimaksimalkan untuk hasil pertaniannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Kawi Panjabara dengan NIM 19032110014. Saya dari kelompok 1 mata kuliah pengolahan lahan kering. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ataupun pada poin kesimpulan dan juga saran dari makalah yang telah disusun oleh kelompok 1. Untuk kesimpulan, waduk pelampis nipah memiliki dampak positif bagi para petani dan juga warga sekitar nipah dan juga desa sekitar yang memiliki dampaknya. Untuk petani sudah bisa melakukan cocok tanam pada musim kemarau dengan memanfaatkan adanya tampungan waduk dari tampungan air dari waduk tersebut, sehingga dapat menjadi peluang bagi warga sekitar untuk membuka sawah, membuat peluang yang nantinya bisa dijadikan bukan hanya pertanian tersebut bisa dilakukan pada saat musim hujan, akan tetapi bisa dilakukan juga pada musim kering. Selain itu juga bisa digunakan sebagai tempat wisata warga sekitar dan juga usaha mikro kecil ataupun UMK. Kemudian juga dapat meningkatkan produksi pertanian. Lahan sawah tada hujan merupakan dampak dari tersedianya tampungan air pada waduk nipah. Untuk saran yang pertama yaitu perawatan waduk yang perlu dilakukan secara intens ataupun secara berkala, seperti pengerukan waduk supaya tidak cepat surut ataupun supaya selalu ada air pada waduk tersebut. Selanjutnya, kemudian perlunya perhatian dari pemerintah supaya waduk dapat dimanfaatkan secara penuh, sehingga pada saat musim kemarau waduk pelampis memiliki ketersediaan air yang cukup sehingga dapat memenuhi kebutuhan bagi para petani untuk melakukan cocok tanam. Untuk saran yang kedua yaitu adanya koordinasi yang baik antar warga dan juga pemerintah guna menjaga dan juga merawat waduk pelampis tersebut guna menjaga ketersediaan air. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan penyuluhan terhadap warga yang lahannya terdampak pembuatan bendungan ataupun bendungan tersebut, pembangunan bendungan tersebut memakan lahan persawahan dari salah satu petani.
Kemudian mengadakan pembelajaran terhadap pertanian seperti pembelajaran tanaman-tanaman yang cocok untuk lahan kering apabila suatu waktu waduk mengalami keterbatasan air keterbatasan pasokan air, dan juga pembelajaran tanaman yang berpotensi ketika waduk lapis dapat menyediakan dan juga memenuhi kebutuhan air bagi petani sekitar waduk lapis. Mungkin cukup dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.